Halo Bagi Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita mendapatkan kabar terbaru dari MCU. Ternyata mereka sudah menyadari bahwa MCU fase 4 udah ampas. Dan kabarnya mereka akan memperbaiki dan juga mengevaluasi ulang untuk perjalanan MCU fase 5 dan juga fase ke-6 agar supaya tidak mengulangi kesalahan sama yang terjadi di MCU fase 4. Come on man, kita udah mendapati berbagai macam film dan series yang bisa dibilang hancur Pak ya. Tapi kebanyakan juga ada bagus, cuma lagi-lagi kebanyakan sepanjang tahun 2022 ini bisa dibilang ampas Pak. Maka dari itu kita akan bahas semuanya di video kali ini. Apa penyebab MCU fase 4 ini ampas menurut pandangan gua sebagai content creator Pak ya, seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke? Tapi sebelum itu, gua mau disclaimer bahwa di video ini gua nggak pakai skrip sama sekali. Jadi gua akan langsung ngobrol ke kalian. Bisa dibilang gua akan menjernihkan pikiran gua untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi mengenai MCU fase keempat ini Pak ya. So, tonton video sampai habis, oke? Tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai alasan kenapa MCU fase 4 bisa dibilang ampas. Ya, sekali lagi ini adalah video tanpa skrip. Biasanya gue tuh kalau buat bikin video tuh mesti pakai skrip ataupun breakdown. Baik itu selalu gue pakai skrip agar bahasa gue tuh tertata. Tapi karena video ini spesial, jadi gue harus ngomong aja. Baik gak usah pakai skrip, gue pasti tau lah seperti itu. Oke, ada beberapa hal yang harus gue bahas mengenai MCU fase 4 yang bisa dibilang ampas. Oke, kita mendapatkan fase terbaru setelah fase 1, 2, 3 untuk penutupan Infinity Saga. Sekarang mereka membuat fase Multiverse Saga, terdiri dari fase 4, 5, dan juga 6. Nah, at least MCU fase 4 ini ditutup dengan film solo kedua Black Panther Wakanda Forever, Pak ya. Dan menurut gua ya, MCU fase 4 ini bisa dibilang ya, kebanyakan menurut gua tuh ampas sih. Terutama di tahun 2022 ini. Beda dengan MCU fase pertama yang bisa dibilang tuh ampasnya dikit-dikit tapi kebanyakan bagus. Oke, kalau kita callback lagi ke MCU fase pertama, yang dibilang itu kebanyakan series MCU Disney bagus loh. Contoh WandaVision yang awalnya gua langsung ngomong oh ini sejelek. Ternyata setelah gua nonton sampai habis sebanyak 9 episode dari awal si Wanda ini depresi kehilangan si Vision, sampai akhirnya kita mereveal bahwa ternyata ini adalah sebuah pocket dimension yang diciptakan oleh Wanda Maximoff sendiri. Itu menurut gua bagus banget sih dari segi plot twist, naskah, cerita, revealing dapat semua. Makanya WandaVision bisa dibilang sukses menurut gua ya sebagai series pertama MCU Disney. Sisanya menurut gua tuh oh my god, MCU fase 4 awal tahun 2021 sampai akhir bagus-bagus semua. Loki, Falcon with the Soldier, dan beberapa series yang lainnya termasuk dari MCU movie-nya Shang-Chi bagus Pak, serius. Eternals yang menurut gue Eternals tuh bisa dibilang kalau menurut gue ya, gue ngantuk sih Pak Eternals, mohon maaf nih, sebenarnya bagus. Gue mengerti apa yang dimaksud oleh film Eternals ini. Gue tahu itu adalah dimana para dewa itu reveal di Marvel Cinematic Universe, dan itu bisa dibilang penyampaian cukup bagus. Cuman lagi-lagi mohon maaf, skripnya kacau sih untuk Eternals, karena lagi-lagi seperti yang gue bilang, ada beberapa SJW yang bisa dibilang itu kalau itu gak diangkat sebenarnya itu masih aman-aman aja. Makanya itu yang gue selalu protes kepada Disney. Mereka tuh kok semakin kesini, kok semakin hari, kok semakin menunjukkan bahwa mereka tuh SJW gitu loh. Oh my god, gay, lesbi, mohon maaf kalau lu pasang itu ke film superhero itu nggak cocok. Apalagi penonton lo adalah seluruh dunia loh. Seluruh dunia, bukan cuma Amerika doang, seluruh dunia itu nonton. Makanya itu oh my god, makanya lo gua nggak kaget sih kalau misalkan ada kasus kemarin Pak ya, dimana Multiverse of Madness itu kena ban di, kalau nggak salah di negara sekitar Arabian ya. Itu katanya mereka tuh ngeban film Multiverse of Madness karena itu ada scene ketika si America Chavez itu mempunyai kedua orang tua yang perempuan. Kita tahu ya bahwa di komiknya juga melakukan hal yang sama, tapi lagi-lagi itu udah menjadi sebuah kasus. Dan lagi-lagi ya MCU juga harus memikirkan matang-matang lagi. Please, untuk gay segala macam tuh mending lo hapus deh, mohon maaf deh. Karena apa? Karena itu membuat para fans tuh nek gitu loh. Gak semua orang-orang itu Amerika bro.
Itu masalahnya. Maka itu MCU fase 4 tuh ya anjir jam segitu. Gak cuma itu aja, gak cuma dalam segi SJW doang, ada banyak banget CGI yang bisa dibilang oh my god hancur sih. Karena kita tahu MCU fase 1, 2, 3 itu semuanya mau maaf, itu bagus banget pak, sumpah. Itu ya karena mereka pakai ILM, Industrial Light and Magic. Itu adalah salah satu visual effect yang paling realistis. Makanya itu kan dibeli oleh Disney. Makanya kalau lu lihat semua film-film live action Disney, itu lu lihat semua CGI-nya bagus. Gak cuma MCU aja, Star Wars juga bagus pak. Kalau lu lihat semua film-filmnya yang melibatkan berbagai macam adegan ledakan lah, terus luar angkasa lah, itu rapi. Tapi makin kesini MCU fase 4 bisa dibilang, terutama dengan tahun 2022 ini pak ya, bisa dibilang CGI-nya hancur lebur. Aduh ya, kita bisa melihat dimulai dari She-Hulk. Ya, She-Hulk itu ampas banget, cerita udah ampas, CGI-nya udah ampas. Itu nggak ada yang bisa diselamatin menurut gua ya. Ini lagi-lagi dari kacamata gua sendiri. Kalau lu punya pendapat lain, oh bang, She-Hulk tuh menurut gua tuh bagus, tulis aja di kolom komen di bawah, karena gue yakin setiap orang punya pendapat yang berbeda. Sekali lagi, ini video ini adalah pendapat dari gua sendiri pak. Jadi mohon dimengerti, jangan lu jauh-jauh gua, karena gua takutnya nih ada fans MCU yang ketrigger gara-gara omongan gua. Please, ini ada pendapat opini dari gua, oke? Seperti itu. Tapi kalau balik lagi pak ya, kita kalau bahas soal ya CGI ampas ya, She-Hulk, Multiverse of Madness, aduh. Tapi gua masih agak berdingan dengan Multiverse of Madness karena CGI-nya dari awal sampai ke tengah itu tertolong. Yang hancur itu ketika scene ketika Doctor Strange itu memperlihatkan mata ketiganya. Itu oh my god, terutama di bagian ending yang dia tuh jalan ke trotoar, habis itu di tengah-tengah jalan shotnya mendekat ke arah si Doctor Strange, habis itu matanya si mata ketiga tuh kebuka. Oh my god, itu kelihatan banget industrial banget CGI yang, mohon maaf nih lagi-lagi. Ini makanya satu hal yang menurut gua tuh CGI mereka tuh hari-hari ini kacau. Kenapa? Karena kebanyakan project. Lu 1 tahun lu jejelin MCU semua. Ya enak pak, mohon maaf nih, gua sebagai fans Marvel juga, MCU juga, gua merasa hari-hari ini MCU tuh makin kesini makin nekil loh. Kenapa? 1 tahun itu lu jejelin semua project, enggak itu film, enggak itu series, ya apa jadinya? Kacau. Kayak gini, gua nangkepnya seolah-olah MCU ini takut untuk kehilangan para fans ya. Padahal kalau menurut gua ya, lu ngeluarin 1 tahun 3 project aja kita udah seneng. Ya contoh kayak kita ambil contoh nih di fase 2, fase ketiga, fase 1 kemarin. Lu kenapa nggak contoh dari situ? Makanya gue melihat oh nyari duit banget di Disney nih. Karena gue tahu yang namanya persaingan pasti nggak bisa dihindarkan. Tapi kan nggak gitu-gitu juga Jil. Lu kayak seolah setahun itu harus MCU semua. Lu kayak nggak mempersilahkan semua film-film yang berkualitas, yang lebih laku daripada MCU itu nggak bisa maju. Ini harus gue omongkan sekarang. Walaupun gue juga pecinta superhero, tapi gue harus omongin, memang ini udah membunuh semua industri film yang lebih berkualitas. Kalau jujur aja gue kangen banget dengan awal-awal tahun 2000-an ya, dimana film itu nggak semuanya itu superhero. Ya memang tahu superhero juga dari dulu itu udah menjadi film wajib lah ya buat kita sebagai para fans pop culture, terutama dengan fanboy superhero lah, itu udah wajib banget buat kita ya. Tapi lagi-lagi kalau lu jejelin itu semua di 1 tahun kan nggak juga nying. Gua kangen dengan film-film awal-awal 2000-an yang memperlihatkan berbagai macam genre film, nggak cuma superhero, ada action, ada horror, ada adventure, ada untuk nominasi Oscar, semua itu ada. Itu namanya film itu loh pak. Makanya gue sekarang ngeliatnya, aduh, MCU terlalu mendominasi juga salah sih. Makanya terlalu overrated. Makanya gue harus ngomong MCU sekarang terlalu overrated. Terlalu overrated juga salah loh. Makanya gue nggak kaget banyak banget para sutradara yang punya kelas kayak seperti Steven Spielberg dan berbagai macam nama-nama yang lainnya, Martin Scorsese, itu mereka menjudge MCU. Literally menjudge MCU, bahkan DC juga kena sih. Cuma DC kan pada saat itu kan mereka nggak terlalu rajin seperti MCU yang 1 tahun tuh ngejejelin semua project gitu ya pak. Tapi MCU yang lebih kena dampaknya gitu loh. Ya gitu ya, gue setuju dengan mereka. Aduh, ya namanya penonton sekarang, pak ya, algoritma penonton sekarang itu lebih suka dengan penonton superhero. Karena mohon maaf deh, gue nggak usah munah deh. Kalau kita ke bioskop sekarang, kalau nggak ada film MCU ataupun film DC, itu pasti bakal sepi pak, studio, bioskop. Kenapa? Karena orang zaman sekarang nyarinya film superhero, nyarinya film rame, film event lah ya kalau kita ngomongin sekarang pak ya. Makanya gue kasihan sih dengan film-film yang bisa dibilang tuh cukup bagus, punya nilai, tapi gak ada nonton. Contoh deh, gue harus ngomong film Indonesia yang tahun ini membuat gue tuh cinta
cinta banget dengan film Indonesia, itu adalah Ben and Jody, Chico Jericho. Itu dari segi cerita, sinematografi, lighting, skrip bagus. Bahkan di dialognya aja yang gue selalu keluhkan di video gue, itu nggak baku. Ben and Jody itu termasuk film action yang effort banget sih, walaupun setepannya ada di itu doang, tapi gue bisa melihat film ini cukup berkualitas karena dari segi angle kameranya dapet, filter kameranya juga nggak main-main, nggak murahan gitu loh. Film seperti ini gak ada yang nonton, aduh. Ini makanya gue harus ngomong, ya para orang zaman sekarang lebih suka film superhero. Itu sebenarnya udah gue rasakan ketika di tahun 2013, di mana itu ada film yang namanya Lone Ranger. By the way Pak ya, Lone Ranger itu karena Disney, itu yang main Johnny Depp sebagai Kinosabe ya. Itu adalah film live action Disney dan semuanya tuh CGI yang mantep banget. Cerita di mana ada perdagangan manusia lah. Seperti bisa dibilang itu ya film cowboy aja, film adventure cowboy, tapi gak ada yang nonton. Lu coba nonton deh Lone Ranger itu tahun 2013. Itu kalau nggak salah ada di Disney Plus ya, karena itu kan garapan Disney. Jadi bisa kalian coba lah ya di situ. Ya seperti itu, film-film yang berkualitas gak ada yang nonton, itu gue sakit banget sih. Makanya aduh, ya itulah makanya gak heran sih banyak banget sutradara yang udah punya nilai tinggi, bahkan udah terkenal, lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Mereka selalu mengatakan hal seperti itu. Martin Scorsese lah, habis itu Steven Spielberg lah. Aduh, itu omongan mereka tuh gue harus bilang memang ada benernya sih. Karena gini, gue pernah ada satu kutipan Steven Spielberg yang mengatakan bahwa kalau MCU itu untuk membuat semua orang itu nggak akan menjadi dewasa. Ya gue setuju dengan hal itu. Bahkan itu nggak cuma buat MCU aja sih, itu juga buat DC juga. Bahkan untuk semua film superhero yang mendominasi. Cuman karena MCU ini sedang mendominasi banget di awal-awal tahun ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya MCU semua tuh ya project, ya itu makanya para saudara ini merasa ya ini yang membuat film kita ini nggak laku. Seperti itu. Lagi-lagi itulah ya, makanya itu yang gue sesalkan. MCU fase 4 tahun 2002 ini paling hancur sih Pak. Hancurnya minta ampun Pak. Karena ya lu kalau suka dengan suatu, oke, lu suka, tapi kalau lu diberikan itu berkali-kali, lu apakah nggak enak? Contoh deh, kalau lu hari ini lu dikasih makan nasi goreng, tapi kalau lu besok-besoknya lagi selama seminggu full lu makan nasi goreng terus, apa lu nggak enak? Makanya itu Pak, sesuatu yang enak kalau lu dijadi berkali-kali ya nggak enak juga, lu enak juga nying. Itu masalahnya. Makanya aduh, makanya MCU ini bisa dibilang fase 4 nih what the hell gitu. Tapi ada beberapa bagus sih. Maaf nih, gue juga nggak hanya mengkritik, tapi juga ada hal MCU fase 4 yang menurut gue tuh bagus dalam segi seriesnya. Contoh Moon Knight. Moon Knight tuh rapi semua Pak. Moon Knight tuh nggak ada bisa dibantu, fasenya tuh rapi, ceritanya rapi, setiap episode tuh ada plot twistnya rapi, dan juga bikin fans yang nggak baca komiknya jadi tertarik untuk baca komiknya. Itu masalahnya Pak, itu yang gue suka dari MCU pada dulu, dan itu diangkat di Moon Knight di awal tahun 2022 ini. Habis itu Miss Marvel. Oke, Miss Marvel inilah satu series yang bisa dibilang tuh gue awalnya meremehkan, karena kan lagi-lagi ini adalah superhero teenager yang bisa dibilang dia diangkat dari superhero Arab ya. Kalau kita tahu ya, ternyata di sini ketika gue melihat dari satu episode sampai ke episode 6 sampai ke final, itu bagus banget, gak kerasa ECW, dan mereka fokusnya ke cerita untuk memperkenalkan origin si Kamala Khan, agar supaya kita sebagai para fans itu gak dibuat jenuh. Itu yang gue bagus. Script writernya bagus, penyutradaraannya bagus, semua karakternya penting semua Pak. Makanya oh my god, bagus banget untuk Miss Marvel sih. Itu the best series MCU fase 4 2022 ini Pak. Habis itu dikasih Hulk. Aduh. Ya gua tahu itu komedi, mohon maaf. Ini banyak banget yang mengatakan, "Oh bang, lu jangan anggap terlalu serius dong, Hulk kan series komedi." Iya gua tahu itu adalah komedi. Tapi lagi-lagi yang gua permasalahkan sini adalah komedinya terlalu ngawur. Komedinya cringe Pak. Ada loh komedi yang gak cringe, ada komedi yang cringe. Jadi contoh si Hulk ini Pak, cringy minta ampun banget. Gua nggak ketawa, satu. Yang kedua, jokesnya juga maksa banget. Setiap scene mereka itu mau serius dibikin jadi jokes. Contoh yang gua nggak terima sampai saat itu adalah Daredevil. Mohon maaf nih, mungkin banyak orang mengatakan, "Oh bang, Daredevil kan di komik kan ada yang lawak." Bodoh amat. Karena apa? Karena Daredevil yang kita kenal itu adalah Daredevil yang versi dark. Mohon maaf nih, makanya gua agak cukup gedek dengan Daredevil yang bisa melawak. Aduh, namanya Daredevil, devil, setan, iblis. Lu kalau bikin dia tuh jokes, aduh, bodoh lah. Makanya episode 8, aduh, enggak deh. Gua agak bisa bilang
kacau sih. Makanya MCU fase 4 She-Hulk itu terutama itu the worst series yang pernah gue lihat sih. Mohon maaf nih gue ngomong gini, yang namanya opini gue ya. Gue saking emosinya Pak, cukup. Aduh, gue harus ngomong bahwa MCU ini butuh saingan. Ya dimana kalau MCU ini mau kekeh dengan 1 tahun itu berbagai macam banyak project yang mereka jejelin di situ, at least ada saingannya, yaitu adalah DC. Maka dari itu tahun 2022 ini itu yang gua sesalkan. DC itu seharusnya mereka tuh akan tayang semuanya di tahun 2022 ini untuk menyaingi MCU, agar supaya MCU ini gak terlalu pede. Maksudnya mereka tuh gak jejelin satu project itu 1 tahun tuh MCU semua. Ya yang dimana kita sebagai penonton juga butuh hiburan yang lain. Ya contoh, kalau MCU lu bosen ke DC, kalau DC lu bosen pindah ke MCU. Kenapa? Jadi 2 studio ini juga bisa membagi semua penontonnya, gak jenuh. Itu loh Pak yang gua harus ngomong. Mohon maaf nih. Makanya saat ini pasti ada yang komen, "Oh Bang Martin tuh sampai DC, lu kalau review DC pasti bagus banget." Oh, lu belum tahu review gua soal DC rewatch gua ya. Lu coba tonton rewatch gua mengenai Batman and Robin deh tahun 97. Itu abang gak ampas tuh, sama Batman Forever. Itu abang gak ampas banget tuh yang menurut gua tuh. Gua DC juga ada yang kritik loh. Contoh di Batman v Superman yang awal-awal ketika karyawannya Bruce Wayne terjebak di gedung terus mereka nggak turun, aduh. Aduh, itu yang gue rasakan. Mohon maaf, DC kebanyakan mereka tuh bagus-bagus Pak di sini Pak. Karena apa? Karena mereka setahun itu gak jejelin semua proyeknya. Sabar, setahun itu cuma 2 project DC ya. Kalau kita ngomong DC ya, DCU sekarang ya, 2 project, 3 project, itu pun maksimal 3 project. Makanya ini nanti di tahun 2023 ini DC juga akan main project yang mereka. Karena kan udah ada Shazam, The Flash, Aquaman, Blue Beetle, ya kan. Makanya kita MCU juga butuh saingan. Lagi-lagi balik ke MCU, makanya gue suka banget nih. Gue suka banget pihak Marvel Studios sudah lihat ke belakang. Mereka udah tahu banyak banget feedback ke mereka yang mengatakan MCU fase 4 jelek, dan mereka menyadari hal itu. Itu yang gue suka dari MCU. Mereka mengetahui ada hal yang salah, mereka akan memperbaiki fase tersebut, dan mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk fase kelima dan juga fase keenam. Mumpung nih MCU fase kelima ini banyak banget yang bagus Pak. Contoh Captain America New World Order, itu yang gue tunggu-tunggu, karena disitu akan ada villain yang udah kita tunggu-tunggu dari zamannya The Incredible Hulk tahun 2008. Mr. Blue ya. Dia balik lagi Pak. Oke, itu gue tunggu-tunggu banget sih Captain America New World Order. Habis itu Quantumania gue tunggu banget. Semuanya MCU fase 5 tuh bisa dibentuk banyak banget yang menarik perhatian gue. Makanya ini yang gue harus tekankan. Kalau setahun penuh lu kasih semua tuh MCU, ya kacau. Lu bener setahun tuh 3 project dikit aja. Karena gue yakin kalau lu sedikit dalam setahun itu, gue yakin hasilnya pasti maksimal. Karena apa? Karena itu di fase keempat tadi ya, mereka tuh ngejejelin semua project itu di setahun ini. Karena kebanyakan project juga salah bro. Karena gini, satu project itu pasti kan dibagi berbagai macam para tim visual effect. Habis itu ketika film itu tampil, ada beberapa visual effect yang bisa dibentuk kurang rapi dan juga kayak garapan belum kelar cuy. Contoh Multiverse of Madness ya, dimana mata ketiga itu buka, itu kasar banget Pak. Itu kalau dipoles lagi itu bisa jadi lebih baik gitu loh. Tapi pas dia buka mata itu, aduh, Indosiar banget tuh. Itu satu. Dan kedua, She-Hulk, aduh, tapi sampai di ending-endingnya si KVJ langsung ngomong, apa si Kevinnya, si artificial intelligence yang ngomong, kita nggak punya budget seperti itu. Ya kalau lu nggak punya budget ya, lu jangan memaksakan untuk rilis project tersebut. Makanya kan ada statement dari pihak MCU yang mengatakan penonton ini kayak lebih suka dengan special presentation daripada series. Gua setuju dengan hal itu. Kenapa? Dengan adanya special presentation, dia kalau kita sebut dengan satu project, artinya kita sebagai para fans tuh nggak perlu nunggu-nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu untuk melihat bagaimana ceritanya berkembang. Karena terlihat dari She-Hulk. Makanya ketika kalau nggak salah She-Hulk episode ke-6 Pak, yang mereka tuh udah menyadari bahwa penonton MCU itu udah mulai turun, fansnya juga mulai berkurang. Ya karena itu, agar apa, kita sebagai para fans juga enak nih, lu persembahkan sebuah project yang bagus. Kita sebagai para fans juga enak nge-breakdown, berteori bareng para komunitas, ya kan. Itu yang gue suka. MCU zaman dulu, MCU fase 1, 2, 3 itu bisa dibilang the best, walaupun ada aneh-aneh dikit ya, tapi MCU fase 1, 2, 3 tuh bisa dibilang tuh ya bagus. Kenapa? Semua itu film. Makanya MCU fase 4 dengan adanya series tuh, aduh. Ya udahlah ya. Tapi
Gua acungi jempol MCU bisa berani dan juga MCU bisa menyadari kesalahannya, dan gue yakin MCU bisa memperbaikinya untuk MCU fase kelima dan juga fase ke-6 nanti. Oh ya, satu hal lagi yang gue benci dari MCU itu adalah satu lagi Pak ya, bisa dibilang cukup fatal menurut gue, itu adalah jokesnya kebanyakan banget sih, sorry to say sih. Di setiap film-film kalau dimana mereka tuh serius pasti ada berbagai macam jokes yang bisa dibilang tuh cringy para. Contoh ya, saat ketika Amerika Chavez itu sudah diserang oleh Gargantos, dia kan dalam keadaan tertekan nih. Dia tuh seharusnya menjelaskan dengan bahasa terburu-buru karena dia tuh merasa dia tuh dikejar oleh sesuatu makhluk yang gak jelas. Dia dikejar mau dibunuh nih. Kalau sudah menyelamatkannya, habis itu dia tuh menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di situ mereka tuh seenak-enaknya tuh ngejokes di saat-saat genting. Itu menurut gua tuh nggak pas ya, menurut gua tuh. Aduh, lu tau saat-saat ini genting lu malah ngejokes. itu yang gua paling benci di MCU sampai sekarang tuh, ngejokesnya nggak sesuai tempat, nggak sesuai situasi. Itu situasi dimana lu lagi serius, lu lagi dimana lu mati, sempat-sempat yang ngejokes. Makanya ini yang gua nggak suka jokes ketika di Avengers Endgame, yang dimana ketika semua potongan mereka tuh di final, ada satu scene yang dimana itu memperlihatkan si Peter Quill ketemu sama si Gamora. Itu kan jokes ya, gua tahu itu jokes, tapi penempatannya salah. Seharusnya itu bisa ditempatkan di akhir-akhir tuh bisa loh itu. Dia kira-kira setelah mereka tuh battle, setelah Tony Stark mati, jebler mati kan, habis itu diperlihatkan scene penyegaran. Setelah kita dibuat sedih, akhirnya kita diberikan suatu momen senang. Ada Peter Quill situ. Nah, itu penempatannya bagus banget karena apa? Itu gak akan merusak fase. Itu membuat gue tuh MCU jokes kebanyakan, apalagi She-Hulk. Aduh, itu udah jokesnya udah gak masuk di gua. Aduh, jokesnya cringe. Aduh, dan gak cuma gua yang ngomong loh ya. Semua fans juga ngomong begitu loh. Aduh. Aduh, makanya gue pikir apakah cuma gue doang yang ngomong She-Hulk gitu nggak lucu, ternyata banyak banget juga apa yang ngomong. Makanya lu sekarang tuh ketik aja di YouTube She-Hulk terrible, banyak banget yang ngomong gitu Pak. Sekarang apa ya, MCU kalau yang gue lihat ya, mereka itu udah nggak cocok dengan joke segala macam Pak ya. Makanya gue lihat mereka tuh yang naik itu adalah Miss Marvel, Moon Knight, sama si Werewolf by Night ya. Itu mereka minim jokes. Ada jokes, cuma jokes yang mereka itu sesuai dengan tempat, latar, sama situasi. Itu yang gue suka. Makanya ketika di Guardians Galaxy, gue kan menonton nih GOTG yang Special Participation, ya dimana itu mereka mencari kado untuk Peter Quill karena itu udah kehilangan si Gamora. Ya alhasil dikasih kado itu menurut gue tuh heartwarming banget sih. Dan jokesnya sesuai dengan situasi. Itu yang gue suka GOTG yang ini. Makanya kenapa mereka nggak bikin seperti ini aja? Itu loh, makanya sutradara itu ngaruh sih sama studio. Please, lu kalau nonton video ini untuk jokes-jokesnya lu kurangin aja, karena lu kalau jokes kebanyakan juga salah Pak. Ya terbukti She-Hulk hancur. Makanya itu juga menampar semua fans MCU yang mengatakan, MCU tuh harus jokes. Mata lo. Kalau gua mau nonton film jokes, gua nggak usah nonton film MCU Pak. Banyak film jokes yang bisa bilang gua lebih ngakak. Contoh Mr. Bean, film-filmnya Jim Carrey. Wah, tuh lu lihat tuh, Liar, The Mask. Itu udah nggak cuma lucu aja, itu udah lucunya, dramanya juga ada. Itu baru film komedi. Mr. Bean juga ada komedinya, ada juga dramanya. Itu baru film komedi. Makanya gua harapkan please MCU bisa kurangin jokes ya. Habis itu kalau mau ada jokes, tempatkan jokes itu di scene yang benar. Karena apa? Biar kita sebagai para fans tuh bisa ketawa. Kan lu ngadain jokes untuk ketawa para fans. Ya lu hadirin seperti itu. Semoga aja nggak diulangi lagi. Itu aja sih dari gua sih. MCU kalau lu mau ngerilis project dalam setahun itu jangan terlalu banyak. Karena apa? Kasihan para pekerja visual effect lu. Nah, gue dapat kabar dari kalian, ada banyak berita yang mengatakan para pekerja karyawan untuk Marvel Studios yang bekerja di event Jakarta kemarin itu banyak banget mereka yang gak dibayar. Selama 3 bulan mereka gak dibayar, gak ada kontakan dari pihak manajernya, gak ada. Itu yang gue oh my god, Disney kok kayak gini amat sih. Itu gak tahu ya apakah itu benar atau enggak. Tapi kalau yang gue perhatikan dari segi videonya, TikToknya itu kayaknya bener sih Pak. Gua nggak tahu itu apakah benar banget. Tapi kalau misalkan itu bener, waduh keterlaluan si Disney sih. Aduh, itu. Dan satu lagi untuk pekerja visual efeknya ya, MCU lu ngotak deh mending deh. Karena apa? Kasihan Pak, untuk para pekerja visual efek itu lu kayak kerja rodi Pak situ.
Makanya gue agak ya gini, namanya untuk mengejar visual effect itu nggak gampang loh, dan itu butuh waktu lama dan butuh deadline yang ngotak. Makanya gue lihat di Wakanda Forever kemarin untuk CGI talokannya, kasarnya masih kacau banget. Black Panther udah halus, namornya kasar pak, yang di laut di kerajaan talokannya, kelihatan banget mereka tuh mengakalinya seperti. Tapi ya kita sebagai fans ngerti, oh ini kasar CGI ini. Itu gue harapkan MCU juga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu dah, lu sabar aja, ngerilis satu project itu sabar aja, gak usah takut karena MCU tuh udah punya nama. MCU tuh udah punya nama besar loh. Untuk fansnya udah jauh banget. Kalau gua bandingkan dengan DCU ya MCU jauh lebih besar pak. Mohon maaf gua ngomong gini, walaupun gua lebih suka DC, tapi kalau kita ukur secara biaya, kita ukur secara pendapatan, MCU lebih tinggi. Makanya itu lu jangan terlalu takut lu, karena fanbase lu udah ada nih. Tinggal bagaimana cara lu mendevelop project itu agar supaya kita sebagai para fans tidak kecewa. Itu loh yang gua harus tekankan di sini pak, sebagai fans ya. Makanya gua ngomong gini karena gua masih sayang dengan MCU. Gua masih nunggu banget nih bagaimana mereka tuh akan mengerjakan berbagai macam project MCU fase kelima, fase keenam, hingga sampai ke event terakhir mereka di Avengers Kang Dynasty, juga Avengers Secret Wars. Itu aja. Gue pengen tahu endingnya kesana seperti apa, perjalanan mereka tuh seperti apa. Itu loh. Makanya please jangan kecewakan kita lah. Dan kita sebagai para fans pasti dukung kok, pasti dukung. Cuma lagi-lagi kurang-kurangnya SJW ya, lesbi-lesbi gay segala macam itu lu mending gak usah tampilin lah. Ini film superhero pak, ini mana notabene yang penontonnya adalah anak-anak ya. Gitu. Oke, itu aja mengenai video kalian, mengenai keluh kesah gua mengenai MCU fase 4. Itu aja mengenai breakdown dari gua. Maaf kalau di sepanjang video ini gua agak sedikit kesel ya, karena lagi-lagi itu gua udah keluarkan semua. Ya, kalian boleh setuju atau enggak itu terserah kalian. Kalau kalian pengen ngujat gua silakan, gua nggak peduli. Tapi kalau kalian punya pendapat yang sependapat dengan gua, tulis di kolom komentar di bawah, oke? Keluarkan pendapat kalian. Gua mau tahu juga nih pendapat dari kalian para fans MCU seperti apa mengenai berita seperti ini. Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, karena gue mau tahu nih para fans MCU seperti apa pendapatnya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghibur semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marejelos. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marejelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.